Sekarang kita akan belajar tentang state design pattern. Jadi state pattern ini berfungsi untuk mengubah suatu perilaku objek berdasarkan state-nya. Perilaku dari objek ini juga mampu mengakses objek lain yang telah dimasukkan ke dalam state objek utama tadi. Oke, jadi daripada kita bingung, kita langsung aja ke contoh kasus. Misalkan kita punya toko online nih. Toko online kita punya fitur untuk menayangkan produk unggulan kita. Jadi karena produk kita juga ada banyak dan kita perlu mengganti-ganti produk unggulan kita, itu kalau kita jalanin secara manual itu agak repot ya. Jadi ini ada satu desain pattern yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Langsung kita masuk ke implementasi aja. Jadi misalkan di sini kita bikin namespace dulu. Ini state. Oke, pertama kita bikin interface dulu. Product, interface product, ini name-nya string, terus ada save as feature product. Ini untuk menyimpan produk yang ingin dimasukkan ke produk unggulan. Terus kita di sini ada satu kelas feature product, misalkan begini, terus kita kasih di sini private state untuk menyimpan produknya. Ini constructor seperti biasa, state, ini a product. Kemudian di sini this.state sama dengan state. Nah, nanti state ini isinya adalah si produk ini. Oke, terus kita bikin satu method set feature product di product, terus kemudian ini void, ini this.state-nya sama dengan state, terus kemudian kita ambil get feature product, ini console.log this.state, terus kemudian kita publish. Ini publish untuk ngejalanin method dari produknya. Jadi ini this.state.save as featured product begini. Oke, terus ini sudah selesai untuk feature produknya. Sekarang kita bikin produknya. Misalkan di sini ada fashion product yang mengimplementasikan iProduct. Ini name string, nama produknya. Terus kemudian constructor name string. Ini this.name sama dengan name. Begini, terus kita bikin satu method save as feature product. Ini void, terus kemudian kita jalankan console log. Ini set product, ini nama produknya this.name sebagai produk unggulan misalkan. Terus yang ini sama ya, kita bikin dua kelas aja. Yang satunya bikin electronic product. Seperti ini. Oke, sekarang sudah selesai, simple ya untuk state pattern ini. Sekarang kita coba untuk bikin objek baju. Ini nih new fashion product, namanya baju. Terus kita bikin celana sama dengan new fashion product, ini celana. Terus di sini keyboard sama dengan new, bukan electronic product, ini keyboard. Ini sudah selesai produknya. Sekarang kita bikin feature produknya. Feature product sama dengan ini, langsung kita set feature product. Jadi pertama produknya yang dimasukin ke produk unggulan adalah baju misalkan.
Ada error. Oh, ini bukan string ya. Baju, begini. Kemudian kita publish. Feature product.publish. Kalau kita jalanin feature product get feature product, maka nanti kita ngedapatin bahwa state-nya sudah berubah ke baju. Jadi kalau kita jalanin publish ini, nanti dia bakal ngejalanin method save as product-nya dari si produk begini. Jadi kalau kita jalanin seperti ini, nanti produk yang di set state-nya adalah si baju. Terus kemudian kalau ini kita coba jalanin, deno run, behavioral state index. Nah, set produk baju sebagai produk unggulan. Terus ini jadinya baju. Oke, kalau kita pengen ganti, misalkan feature produknya sekarang bukan baju. Kita ganti celana nih. Ini set feature produk komputer aja, keyboard. Ini kasih keyboard begini. Terus kita publish. Kemudian kalau kita get, feature product.get feature, nanti dia bukannya jadi baju, tapi dia jadinya keyboard kalau kita print di sini. Nah, pertama kan baju, terus kemudian kita set state berikutnya adalah keyboard, maka yang terjadi adalah state-nya jadi keyboard, begitu. Nah, itu dulu untuk state design pattern, simple ya. Setelah ini kita akan lanjut ke desain pattern yang lain. Oke? Jadi terima kasih untuk sudah nonton. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.